Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tenangkan hati kita dan kita datang kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah saat ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Pentakosta keempat. Menghayati persekutuan ini, kita dituntun tema pergilah dan beritakanlah. Mari beribadah kepada Allah yang memanggil kita bersekutu dengannya. Dengan penuh kasih saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Kamu latifah dan kendal, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita baca secara berbalasan. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Opuang karimani melona. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk kita mendengarkan dasatitah yang terangkat dari Keluaran 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-17 yang mengatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskalah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan,
Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrimu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan Dasatita. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu. Saya pun tetap berteduh, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, 1 minggu yang boleh kita lewati, ada banyak hal yang terjadi yang kita boleh perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengarkan firman-Mu, kami cepat menilai orang lain, tapi juga lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu dalam persekutuan ibadah minggu saat ini kami memohon, ampunilah segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita puji Tuhan, mampirlah dengar doaku.
Kepada saudara-saudara sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dalam Roma 3 ayat 22 sampai 24 yang mengatakan, pembenaran oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memberikan tanda syukur kita melalui persembahan, dan kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur pasal 16 ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi, mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita ulangi dari yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sambil pundi persembahan dijalankan, ada natura yang kita terbang. Ya, sambil pundi dijalankan masih ada natura yang akan kita uangkan bersama sebagai persembahan kita. Silakan ditaruh harga. Ini untuk pembangunan. Pisang sudah masak. Silakan ditawar. Rp20.000 satu kali. Rp20.000 satu kali. 50 satu kali. 200 satu kali, 2 kali, 200 3 kali.
Ya ini untuk pembangunan juga buah pisang yang sudah masak silakan ditaruh harga. Ya, tadi 20.000 satu kali. 20.000 satu kali. 50 satu kali. 50 satu kali. 100. 100 satu kali. 2 kali. 100 3 kali. Ya ini sayur pangi sudah lengkap dengan pemerasan. Silakan taruh harga. Apa? Kalau 50 satu kali. 50 satu kali. 100. 100 satu kali. 100 2 kali. Seratus 3 kali. Ini masih untuk pembangunan. Masih sayur pangi dengan pemerasannya. Silakan taruh harga. Silakan. Kira lagi? Ya 20.000 satu kali. 20.000 satu kali. 50 satu kali. 50 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ini untuk pepaya, untuk pembangunan buah pepaya yang sudah masak juga. Silakan ditawar. 50 satu kali. 75 satu kali. 75 satu kali. 2 kali. 100. 100 satu kali. 1,5. 150 satu kali. 2 kali. Kali. Ya, demikian pembangunan Natura, dan kepada kita semua diucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Biarlah boleh dikelola di dalam ladang Tuhan, dan yang masih sisa pada diri kami masing-masing, Tuhan memberkatinya sehingga kami boleh pergunakan dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Berkat
secara berturut-turut disilakan vokal grup PKBGT Jemaat Karambe, dan setelah itu disambung oleh Jakulele Manise dari Makassar. Disilakan.
Ele Manise dari Makassar. Disilakan.
Terima kasih untuk kesaksian pujian yang boleh disampaikan baik PKB GT bahkan juga Jukulele Manusia Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, kita tunduk kepala kita satu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengagungkan kebesaran nama-Mu ketika karya kasih-Mu boleh menuntun kami kembali dalam minggu Pentakosta keempat. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami boleh terhimpun sebagai satu persekutuan jemaat dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kami akan membuka Alkitab yang berisikan firman-Mu. Kami akan belajar dari firman-Mu ini. Sebab itu kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Sucikan hati, pikiran, bahkan tempat ini. Dan biarlah kuasa otoritas Tuhan mengambil alih dalam waktu pemberitaan firman-Mu ini. Sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan juga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, bersabdalah bagi kami semua, sebab hati kami telah siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau taruh bagi kami melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kedua dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuamu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuamu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah kedua dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa,
Mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat padamu, jawab Elisa. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan rombongannya, orang yang berkuda, kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnguatkannya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Firman Tuhan. Tune 1. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai 26. Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Firman Tuhan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Firman Tuhan. Haleluya.
Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab Lukas 9 ayat 51 hingga ayatnya yang ke-62 yang menjadi bahan perenungan kita saat ini. Lukas 9 ayat 51 sampai ayat yang ke-62 yang mengatakan, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita dituntun dengan satu tema, yaitu Malemoko Umpatale. Betul ya? Tidak salah ya? Berarti salah ya? Tidak. Iya. Malemoko Umpatale, pergilah dan beritakanlah. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, ketika tadi kami di hotel, saya mendengarkan anak-anakku Jukulele Manisi Makassar ini. Mereka dengan spontan mereka menyanyi lagu. Salah satu pujian sekolah minggu yang pasti Bapak Ibu juga tahu lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku. Boleh kita nyanyi sama-sama? 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus,
ku tak ingkar, ku tak ingkar. Boleh ayat berikutnya, dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, lirik lagu ini itu diambil dari kata-kata yang diucapkan oleh lelaki yang berasal dari Asyam. Asyam itu suatu desa di timur Laut India. Namanya adalah Nokseng. Ya. Dan Nokseng ini pada suatu waktu ia bersama dengan kedua anak dan istrinya, keluarga ini, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan pada waktu itu, kepala suku Asyam mendengarkan bahwa keluarga Nokseng telah menerima Yesus. Dan pada saat itu pula, kepala suku ini, ia memaksanya untuk meninggalkan imannya bagi Nokseng. Ia katakan begini, kalau kalian, kamu Nokseng dan istri dan anak-anak tidak kembali kepada pengakuan iman mereka, maka kalian akan dibantai. Namun Nokseng dia berkata begini, mengikut Yesus keputusanku. Sekalipun diancam bahwa kepalanya akan dipenggal, ia tak gentar. Bahkan Nokseng, dia melihat anak-anak dan istrinya dibunuh, tapi keputusannya pun tidak berubah. Katanya, tetap ku ikut walau sendiri. Sampai ia sendiri dibunuh, saudara-saudara. Sungguh ajaib keputusan iman Nokseng. Lalu waktu berjalan, sang kepala suku ini menjadi terganggu dan penasaran mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan yang lain, seperti misalnya supranatural yang mempengaruhinya. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu rasa penasaran ini membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus. Ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup dari keluarga Nokseng yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Saudara-saudara, perbuatan kepala suku ini mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan dari sang kepala suku, dan mulai saat itu kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Bapak Ibu, cerita tadi juga mengingatkan kita bahwa sejarah penginjilan di Tanah Toraja itu seorang yang bernama Anthony Ares van der Lostrek. Bapak Ibu pernah dengar cerita ini? Iya, ia berasal dari Eropa, kalau tidak salah dari Belanda. Ia tewas ditombak itu pada tahun 1917 oleh sekelompok orang yang tidak setuju
tentang Injil yang diberitakannya. Ia adalah seorang misionaris Kristen pertama yang tiba di Tanah Toraja tahun 1913. Meskipun ia tewas dalam tugasnya, tapi perjuangannya membuka jalan bagi pemberita Injil di Toraja sampai saat ini. Bapak Ibu, luar biasa, dan kisah ini memang jelas sebagaimana firman Tuhan katakan, satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih yang lainnya. Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Saudara-saudara, ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya kepada Yesus. Dan hal ini yang mau disampaikan melalui bacaan kita hari ini, Lukas 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62, yang berbicara tentang keputusan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan konsekuensi yang menyertainya. Mari kita lihat kembali ayat 51 hingga ayat yang ke-56. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak membaca dan mendengarkan firman Tuhan tadi, di mana ayat-ayat ini mau menceritakan tentang Yesus yang menetapkan hati untuk pergi ke Yerusalem, tempat di mana ia akan disalibkan. Ia mengutus utusan untuk mempersiapkan perjalanannya, tetapi ditolak oleh orang-orang Samaria. Dan sikap ini menunjukkan adanya perselisihan antara orang Yahudi dan Samaria pada masa itu. Saudara-saudara, Yakobus dan Yohanes, dua murid Yesus, pada waktu itu mereka marah. Ya. Mereka marah atas penolakan itu dan menawarkan untuk membalasnya dengan api dari langit. Namun Yesus pada saat itu menegur mereka langsung dan mengajarkan pentingnya kasih dan pengampunan, bukan pembalasan. Jadi saudara-saudara, misi keselamatan yang dibawa Yesus bukanlah seperti yang dipikirkan manusia dengan menggunakan hukuman tanpa pengampunan. Tetapi berbeda dengan Yesus. Meskipun ditolak, Yesus tetap mengajarkan kasih dan pengampunan, bukan pembalasan, saudara-saudara. Dalam hal ini, Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa mengikut Yesus pasti akan menghadapi tantangan. Lalu yang berikut ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Dalam ayat-ayat ini kalau saudara-saudara perhatikan, di mana Tuhan Yesus mengundang orang-orang untuk mengikutinya. Ini tawaran yang indah, saudara-saudara. Tapi sayangnya beribu alasan dilontarkan untuk menolaknya. Ada yang berkata mau menguburkan dulu ayahnya, ayat 59. Kemudian ada yang mau berpamitan dulu dengan keluarganya, ayat 61. Saudara, sekilas kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, di mana kalimat ini baik tidak ya Bapak Ibu? Baik ya, sebagai satu ketaatan pada keluarga. Pasti ketika kita mau pergi melayani ataupun pergi dalam menjalankan tugas pekerjaan, kita pasti berpamitan, apalagi untuk mewartakan tentang Injil.
Namun bagi Tuhan Yesus ini sebuah penolakan, ya, penolakan secara halus, ya, terhadap ajakan untuk mengikuti Yesus. Saudara, kalimat menoleh ke belakang mau menyatakan bahwa orang ini masih ragu, ya, masih plimplang, tidak fokus, dan menolak untuk mengikutinya. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus melarang dan menganggap tidak layak seseorang memiliki sikap ini? Tuhan Yesus menuntut penyerahan penuh seseorang yang dipanggil dan merespon panggilan untuk mengikutinya. Jadi kesediaan kita mengikuti Yesus harus dengan kerelaan dan ketulusan. Kita tidak bisa mendua hati dalam hal mengikuti Yesus. Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak ada keraguan sama sekali dengan apa yang akan terjadi ke depan. Sebab itu kita memiliki kepercayaan yang penuh berjalan bersama Yesus. Itulah sebabnya Yesus menyatakan setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, jadi panggilan mengikuti Yesus berarti kesediaan melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama, ya, menyangkal diri dan memberi diri bagi pelayanan. Sayangnya saat Yesus memanggil, banyak orang yang berdalih karena masih terikat pada hidup lamanya. Jadi pengakuan mengikuti Yesus, saudara-saudara, berarti kesediaan memberi hidup, kesediaan memberi waktu, kesediaan untuk memberi tenaga juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membajak, ia memfokuskan pandangannya pada tujuan. Ia tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Nah, tema kita hari ini, saudara-saudara, pergilah dan beritakanlah. Saudara, kita tahu bersama kata pergilah ini adalah amanat. Amanat yang dimulai dari sebuah perintah. Sebagaimana yang dicatat dalam Matius 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20 yang berisi amanat agung, yaitu perintah dan pengutusan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Galilea. Dan peristiwa ini terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara jemaat, amanat agung yang diberikan Yesus kepada muridnya adalah perintah yang bersifat mutlak. Ya, jadi perintah yang bersifat mutlak harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ini berarti kita yang sudah memahami dan mengalami kuasa dari pengorbanan Kristus tidak boleh diam saja. Ya. Sebaliknya, kita harus bergerak aktif untuk pergi membawa dan memberitakan kabar baik. Semakin banyak orang tahu, mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, kata pergilah dan beritakanlah, maka hal ini harus menjadi perhatian kita semua, khususnya yang hadir pada saat ini. Secara khusus untuk apa? Untuk kita mendengarkan pesan firman Tuhan ini dengan baik, supaya kita dapat melakukan juga dengan benar. Sebab
jika kita salah mendengar pesan ini, maka kita juga akan keliru atau salah melakukannya. Saudara-saudara, dan isi dari tujuan pergi adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, otomatis ketika kita mau pergi memberitakan Injil, kita sendiri juga harus dibereskan dulu. Kita yang pertama-tama harus hidup benar dulu, yaitu kita harus buka diri kita, introspeksi diri kita, dan kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kemudian kita harus pergi. Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pasti muncul pertanyaan begini, Bu Pendeta, saya bukan pendeta, saya bukan pemimpin gereja, saya bukan penatua diaken. Saudara, saya mau katakan buat kita semua, perintah ini bukan saja hanya tugas para pemimpin gereja atau pendeta, tetapi panggilan bagi semua orang percaya untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan. Tugas baptis itu tugas hamba Tuhan pendeta. Tapi untuk menjadi kesaksian, itu tugas kita semua. Untuk pergi memberitakan. Melalui apa? Perkataan dan perbuatan kita. Jadi, memberitakan Injil tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga perbuatan kasih. Perbuatan kasih dan pelayanan kepada sesama. Dan hal ini mencerminkan kasih Yesus. Kasih Yesus yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Yesus berjanji akan menyertai orang-orang yang melaksanakan perintah ini, memberikan kekuatan dan hikmat untuk menjadi saksinya. Jadi setiap orang percaya dipanggil, sekali lagi dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, baik dalam keluarga, papa dan mama, kakak adik, ya, anak-anak, dalam pekerjaan maupun juga dalam lingkungan sosial. Meskipun ada tantangan, saudara-saudara, meskipun ada rintangan, orang percaya didorong untuk berani bersaksi tentang kasih dan kuasa Kristus. Sebab di luar Kristus tidak ada apa? Tidak ada keselamatan, saudara-saudara. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan keselamatan hanya di dalam Yesus. Ada amin? Keselamatan hanya di dalam Yesus. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 menyatakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah melalui firman Tuhan ini mengajarkan kita semua untuk pergi. Sebab firman Tuhan, untuk itu firman Tuhan harus baca. Firman Tuhan harus kita renungkan siang dan malam. Jangan firman Tuhan mau ibadah baru kita baca. Jangan. Tapi harus ketika kita menjadi saksi, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya kita harus menjadi saksi yang benar. Sebab itu kesaksian itu penting ya saudara-saudara. Bagaimana hidup kita juga mengikuti
ajaran Tuhan Yesus yang penuh kasih, sukacita, damai, dan menawarkan jalan keselamatan dan hidup. Jadi sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita telah mengikuti Yesus, maka kita harus mengikuti Dia secara total, sepenuhnya, seutuhnya, tidak pelimplang. Terus mantap, semangat, dan setia sampai akhir. Seperti kisah Nokseng dan Anthony Aris van der Lostrak. Pulanglah, dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memperlengkapi segala ketidaksempurnaan kita, dan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui kisah hidup kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Kita akan mendengarkan sekali lagi kesaksian pujian dari Ukulele Manisio Makassar. Kami persilakan.
Tuhan Yesus memberkati pujian yang boleh disampaikan oleh anak-anak Jukulele Marise Makassar. Mari saudara-saudara kita tenang dan kita satu di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami bawa dan persembahkan kepadamu Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan sebagai satu persekutuan jemaat. Terima kasih dalam tuntunan dan karya kasih-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dalam persekutuan ibadah minggu pagi ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun dan mengajar kami, untuk kami dapat menjadi pewarta-pewarta Injil yang setia. Oleh karena itu kami berdoa agar Tuhan membimbing kami terus dalam memberitakan Injil. Berikanlah kami hikmat untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan jelas dan kasih. Bukakanlah hati orang-orang yang kami temui, agar mereka dapat menerima dan percaya pada Injil, khususnya bagi orang-orang yang ada dekat kami, baik itu suami kami, baik itu istri kami, baik itu anak-anak, bahkan saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki keberanian untuk bersaksi tentang kasih-Mu, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan bimbinglah kami semua, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan membawa mereka kepada keselamatan dalam Kristus, selagi Tuhan masih memberikan kehidupan ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyatu hati dalam pergumulan pelayanan dan kesaksian gereja-gereja di Indonesia, khususnya Gereja Toraja Jemaat Kerambe. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Aje Mangiri bersama dengan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Kerambe, penatua diaken, bahkan pengurus pelkat yang ada, dan semua mereka yang terlibat dalam tanggung jawab pelayanan sampai pegawai kantor sekalipun. Tuhan memberkati, berikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan agar tugas tanggung jawab pelayanan ini dapat mereka kerjakan dengan baik. Kami berdoa bagi pergumulan jemaat dalam pekerjaan, anak-anak dalam pendidikan, dalam mempersiapkan diri mereka pada tahun ajaran yang baru ini. Kami minta juga Tuhan memberkati dan mempersiapkan diri mereka untuk masuk pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, mereka dapat berhasil untuk meraih masa depan mereka. Kami juga mau bersyukur dan berterima kasih dalam ulang tahun jemaat dari tanggal 23 sampai 29 Juni 2025. Kami berdoa kiranya Tuhan terima akan segala pengucapan syukur yang mereka bawa untuk Tuhan. Keluarga Nenek Masokan, keluarga Papa Erin, keluarga Bapak Sartia Taulabi, keluarga almarhum Bapak Rein. Tuhan memberkati. Doa kami juga bagi kehidupan mereka yang sakit ataupun dalam pemulihan dan masa lansia. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nipa, Bapak Daniel Suba, Nenek Dandi, Bapak Jeffrey Sarangga, Mama Lando, Ibu Tini, Bapak PT Pakan, Nenek Riel Tondok, Saudari Hasli, Saudara Manaek, Nenek Anto Balusu, Bapak Mandila,
Pong Padati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Papa Heri, Hari, dan Nenek Hari, Mama Loren, Nenek Prisil, Nenek Cindi, Ibu Rosalina M. Parapak, Nenek Eka, Gabriel, Nenek Fael. Tuhan, kami berdoa bagi nama-nama yang sudah kami sebutkan. Mereka di dalam pergumulan sakit atau dalam pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur kasih-Mu. Bahkan jemaat dalam usia lanjut, Tuhan mereka kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan bersama keluarga-keluarga terkasih. Kami mau berdoa menopang juga keluarga yang berduka, Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benjamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarunggalo, keluarga Bapak Daud Sapat, keluarga Bapak Palindan Sarunggalo, keluarga almarhum Ibu Justina Sesa, keluarga Bapak Yakin Tandirero, keluarga Bapak Sartia Kataulabi, keluarga Bapak Daud Sampai Aru, keluarga Bapak Suyanto, keluarga almarhum Ibu Brandina Patabang, keluarga Ibu Desira Palembang, keluarga Bapak Simon Tamu. Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang berduka ini, kami mohon kuatkanlah iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka dikuatkan untuk menghadapi masa-masa sulit ini dalam menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk kegiatan yang akan datang dalam minggu sepekan ini. Di tengah-tengah jemaat ini Tuhan memberkati baik ibadah rumah tangga dan OIG, bahkan pemberkatan perkawinan Saudari Restu dengan Saudara Dede di Makassar. Kami minta pertolongan Tuhan sehingga semuanya dapat berjalan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami mau berdoa untuk seluruh pemerintah dan jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. Tuhan memberkati baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Berikan mereka semua hikmat agar bisa memimpin negeri ini dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kebenaran akan muncul seperti fajar di pemerintahan Indonesia ini, khususnya pemerintahan daerah Toraja, baik itu bupati dan wakil bupati dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, seluruh para pelayan Tuhan yang menopang pelayanan saat ini. Tuhan memberkati mereka baik secara pribadi maupun keluarga. Biarlah Tuhan berkenan menerima itu semua sebagai sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kami juga Jukulele Manisia Makassar yang boleh diperkenankan ada dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Karambe. Baik pagi ini bahkan juga sore nanti, Tuhan Yesus memberkati kehidupan anak-anak yang tergabung dalam Jukulele Manisia Makassar. Berikan mereka hikmah, kekuatan, bahkan perjalanan pulang sebentar malam ke Makassar. Kami juga minta penyertaan dan pertolongan Tuhan sampai kami tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan, seluruh warga jemaat Gereja Toraja Karambe. Anugerah dan penyertaan Tuhan menopang mereka semua dalam segala tanggung jawab, tugas, pekerjaan, usaha mereka diberkatilah oleh Tuhan dengan anugerah berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, perjalanan usbu yang baru, bahkan bulan yang baru, bulan Juli yang akan kami masuki lagi. Tuhan memberkati kami sehingga apa yang kami kerjakan biarlah itu semata-mata untuk hormat dan kepujian nama Tuhan Yesus. Ini kami punya pergumulan dalam rentetan doa syafaat kami yang boleh kami bawa dan kami persembahkan kepadamu. Hanya satu nama, Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Shalom. Baik Bapak Ibu, dimohon kesabaran kita sejenak untuk mendengarkan penekanan dan tambahan warta. Sebelumnya itu kami dari Majelis Gereja Jemaat Karambe mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di Jemaat Karambe. Tuhan kiranya memberkati, dan juga Ibu Pendeta beserta segenap majelis kelompok pelayanan Panakda, dan juga saudara-saudari yang mengangkat pelayanan sebagai kantoria, pemusik, dan juga operator LCD, dan juga dari tim multimedia. Tuhan kiranya memberkati. Adapun untuk penekanan dan tambahan warta, yang pertama disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Karambe yang telah menata gedung gereja di sepanjang bulan Juni, dan untuk kelompok yang bertugas menata gedung gereja bulan Juli adalah kelompok pelayanan Karasik A. Yang kedua, ibadah penghiburan, dalam hal ini Mapata-Mapati almarhum Ibu Berendina Patabang, akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 pada pukul 17 atau jam 5 sore. Poin yang selanjutnya, persiapan bersama pelayan PWGT akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Juni 2025 pada pukul 15.30, dan yang akan memimpin persiapan adalah Saudara Gabriel Howard Tanjung STH. Poin selanjutnya disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 pukul 20 atau jam 8 malam. Pelayan firman oleh Penatua YS Dalipang dan melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Selanjutnya ada perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Bapak Yakob Limbongan, orang tua dari Bapak Suyanto, kelompok pelayanan Karasik A. Itu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 berangkat ke Kura. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 5 atau jam 17.00, dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Peta Cabang Kebaktian Tandung meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani ibadah penghiburan tersebut. Dan bagi kita yang akan berangkat, kita berkumpul di Rura dan berangkat pada pukul 15.00 atau jam 3. Poin selanjutnya ada pemberkatan perkawinan Saudari Restu Mangiri Paimbonan dengan Saudara Daniel Tresna de Mapalei, anak dari Bapak Mikael de Mapalei almarhum, dengan Ibu Oktavina Palamba, dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, Makassar pada pukul 10, dan resepsi perkawinan di Hotel Dalton Ballroom Angin Mamiri, Makassar. Penyampaian ini merupakan undangan bagi Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe. Kemudian ada tambahan warta, kumpulan PPGT pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 di kelompok Karasik A di rumah Saudari Cinta Mita, Leoni dan Brian. Dan untuk pelayan firman
akan dibawakan oleh Penatua Sherly Limbu, liturgis Saudari Jingga, dan pemain musik oleh Saudara Sneijer. Kumpulan PPGT yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 di kelompok Tondok Lombok di rumah Saudari Nia Moga. Dengan pelayan firman ada Ibu Penatua Rosalina Mada, liturgis Saudari Helsa Pareang, dan pemusik Saudara Noven. Kemudian disampaikan kepada anggota jemaat dan keluarga bahwa saat ini penerimaan siswa baru TK Antera Karambe sudah dibuka dengan pembagian kelas sebagai berikut. Pertama, kelas 0 kecil untuk umur 4 sampai 5 tahun, dan untuk kelas 0 besar umur 5 sampai 6 tahun. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang memiliki anak atau cucu, ya, mari Bapak Ibu kita daftarkan anak cucu kita di TK Antera Karambe, dan pendaftaran dibuka setiap jam kerja di kantor Gereja Jemaat Karambe. Penekanan yang selanjutnya adalah Posyandu Balita Lembang Rinding Batu, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Kemudian persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 8 Juli 2025 akan dilaksanakan persiapan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 pada pukul 4 sore dengan pemimpin persiapan Saudara Gabriel Howard Tanjung STA. Poin yang terakhir, kumpulan sekolah minggu kelompok Tondok Lombok dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 di rumah anak Kimberly Meeting. Demikianlah tambahan dan penekanan warta, dan sekali lagi kami dari Majelis Gereja Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih pelayanan bagi Ibu Pendeta. Ya, Tuhan kiranya memberkati, dan pada kesempatan saat ini kami memberikan kesempatan bagi Ibu Pendeta untuk memperkenalkan diri. Ya, dengan kasih kami persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami, khususnya kami JMM Jukulele Manise Makassar. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nelji Hukawatimena, berasal dari Ambon, Maluku. Kalau orang perhatikan dengan seksama, bukan orang Ambon, tapi ada yang berpikir orang Jawa ataupun Manado. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi ini Ambon asli ya. Iya Bapak Ibu, kami bersyukur bahwa hari ini saya 2 kali sudah ada di tengah-tengah jemaat ini. Yang pertama itu tanggal 29 Mei tahun 2022. Saya bersama-sama dengan anggota Paduan Suara Siloam Jemaat GPIB Bukit Zaitun, kami juga pernah melayani di tempat ini. Dan hari ini kali kedua saya bersama dengan rombongan Jukulele Manise tepat tanggal 29, tapi bulan Juni tahun 2025. Saya datang dengan 26 anak Jukulele Manise Makassar bersama dengan 17 orang tua tambah dengan 2 pelatih kami. Untuk ketahuan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika tadi di belakang ada seorang majelis katakan, Bu Pendeta ini dari Ambon ya. Saya katakan memang hampir sebagian besar ada dari Ambon, tapi ada campuran, ada juga dari Toraja, ada juga dari Ambon, tapi kebanyakan itu Ambon. Tapi Ambon Kar yang banyak ya. Bapak Ibu, kami terbentuk Jukulele Manise Makassar ini tanggal 5 Februari tahun 2018.
23 itu bertempat di panti asuhan murni. Pada waktu itu kami hanya 8 orang terbentuk. Akhirnya lewat tuntunan dan campur tangan Tuhan, berjalannya waktu sampai kami memasuki tahun yang ketiga, kami sudah jumlah anak-anak Jukulele Manise itu sekitar 32 orang. Dan yang hadir cuma 26 orang karena ada beberapa anak yang berliburan, bahkan juga ada yang pindah sekolah sehingga tidak sempat untuk sama-sama dengan kami. Oleh karena itu kesempatan yang diberikan oleh Majelis Gereja Jemaat Kerambe, kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai Ketua Jukulele Manise Makassar, Sekretaris tidak sempat hadir, Bendahara juga tidak sempat hadir, tapi kami punya bendahara panitia yang luar biasa, mamanya Lady. Ini juga suaminya Toraja. Silakan berdiri mamanya Lady. Ini mamanya Lady. Iya, terima kasih. Kami punya 2 pelatih. Pelatih yang pertama Pak Charles Edwin Huka. Ini kekasih saya. Silakan Pak Charles bisa berdiri. Iya, pelatih kami yang kedua Pak Joms Watimuri. Datang dengan kekasihnya juga Ibu Ai. Silakan Ibu Ai. Ibu Ai bisa berdiri. Iya. Dan ada juga kami punya tim tata rias. Bapak Ibu perhatikan, luar biasa. Mamanya Kristil, ini salon juga. Kakak Laura, ini tata rias kami Jukulele Manise Makassar, terima kasih. Ada juga yang datang, mamanya Vano sama papanya juga. Silakan mamanya Vano sama papa, sama kakaknya Vano, Gisel. Silakan berdiri Gisel. Iya, ada lagi, ini dari Toraja. Mamanya Celo, silakan berdiri. Ini Toraja asli. Mamanya Sami. Iya. Kemudian mamanya Gisel sama Feby, Gebi. Iya, mamanya El. Iya. Siapa lagi ya? Iya, Bapak Ibu, untuk ketahuan Bapak Ibu, kebanyakan dari Jukulele Manise ini anak-anak panti. Itu ada jumlah 7 orang. Coba anak-anak panti bangkit berdiri. Ini anak-anak panti. Ada yang tidak hadir juga. Ya, mereka punya ibu panti, Ibu Yeni. Silakan, Ibu Yeni juga orang Ambon. Ya. Ya, kemudian mamanya Kristi. Boleh berdiri? Iya. Kemudian siapa lagi ya yang belum? Papanya Morris. Iya. Mamanya Rafa. Iya, itu yang tadi Kajung itu ya. Itu mamanya. Oke, barangkali demikian Bapak Ibu perkenalan kami. Oh, ada juga mamanya Adi. Aldi, silakan. Ada juga mamanya Valen. Ini kami punya seksi acara. Iya, baik, semuanya sudah. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan buat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Kerambe bersama Ibu Pendeta Aje Mangiri MTH. Tuhan Yesus memberkati jemaat ini semakin terus berkembang dalam kesaksian dan pelayanan dan terus terbuka untuk menerima setiap orang yang datang untuk melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, sekian dan terima kasih. Iya, itulah tadi beberapa penyampaian sekaligus perkenalan dari Ibu
pendeta, dari kami Majelis Gereja pun segenap anggota jemaat menyambut dengan hangat kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari pun anak-anak terkasih, dan kiranya Tuhan memberkati baik bersama dengan keluarga, bahkan saat ini di Toraja kiranya juga kembali dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terangkat dari Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Dan ku berikan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Beritakanlah kerajaan Allah agar semakin banyak orang menikmati damai sejahtera Allah. Roh Kudus kiranya menolong saya. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan kini terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan mari kita pergi dan beritakanlah. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tepat. Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut
Inilah ibadah